Selamat Pop Gengs! Karena ini kali pertama kamu melihat orang berangkat kerja dengan luwes seperti ini. Menggunakan transportasi satu roda, bertenaga listrik dan dikendarai hanya dengan menaruh kakinya di samping rodanya. Ini adalah sepeda listrik roda satu bernama Electric Unicycle atau EUC. Yang salah satu jenisnya memiliki tempat duduk untuk satu orang tentunya. Memudahkan pejalan kaki yang malas naik kendaraan besar. Ironisnya, malas juga berjalan kaki. Teknologi juga bisa membuat pekerjaan jadi praktis seperti ini. Melakukan penyemprotan dengan memanfaatkan heli mini dan dikendalikan dengan remote control. Sesuai arah kemana yang dimaui petani. Sisa diam di pinggir sawah, bergerak hanya menggerakkan jari di remote. Teknologi bahkan mungkin saja mengalahkan akurasi dari pebasket profesional. Mengoper bola ke rekannya, lalu melakukan shoot yang cantik. Sayangnya, hanya manusialah yang bisa melakukan ini. Berkreasi tidak mekanis, melakukan manuver di luar aturan untuk menjadi pemenang. Tapi, apa yang aneh dari video ini? Perhatikan baik-baik. Ia mengayuh sangat kencang seperti yang lainnya. Lalu memanfaatkan jalan menurun dan putaran roda yang kencang hasil kayuhannya itu. Itu sangat hebat. Tapi lebih hebat lagi, bagaimana beliau ini menahan rasa sakit di bagian itu untuk sebuah kemenangan. Dan si pengendara motor menirunya dengan sempurna. Apakah mereka sedang melawat? Sedangkan gurita jenis Grimpoteuthis ini bergerak di kedalaman laut 1.600 meter di bawah laut dengan sangat cantiknya. Meregangkan tentakelnya, membesar hingga mengembang menjadi seperti balon. Sedangkan bagian kepalanya menjadi serupa ujung balon. Dengan sirip serupa telinga ikut bergoyang-goyang seirama gerakan tentakelnya. Tangan maksud aku, karena gurita tidak memiliki tentakel ya, seperti yang jamak disebut orang-orang. Dan beginilah yang disebut sebagai kerja cerdas bukan kerja keras. Tidak lagi menyusun satu-satu di pondasi semennya, tapi hanya dengan meletakkannya berdiri lalu menjatuhkannya satu di ujung. Dengan efek domino, semua batu akhirnya ikut jatuh. Di ujung satunya, secara otomatis akan jatuh terbaring mengulangi efek domino ke ujung pertama. Dan perkenalkan, ini adalah semut-semut pekerja dalam bentuk robot cerdas. Yang ini adalah robot pengangkut, ini robot penyortir, yang ini robot packaging. Dan yang ini adalah manusia yang gabut karena kerjaan udah diambil alih si robot. Robot-robot ini adalah pekerja gudang yang ada di Belanda, yang bekerja untuk packaging produk secara otomatis, efisien dan cepat. Perempuan Thailand ini juga sedang bekerja, memanen mangga yang udah ranum untuk dibawa ke kota. Tapi tak sama dengan yang ada di samping rumahmu. Mangga ini juga tidak memiliki biji. Diserok begitu saja tanpa hambatan, memudahkan konsumen saat ingin memakannya langsung. Ataukah di kampungmu juga ada mangga tanpa biji begini? Mohon infonya ya. Tapi kerjaan yang paling bikin deg-degan adalah dokter gigi. Terus pasiennya bukan manusia, melainkan buaya. Bukan hanya si dokter yang rentan kena sabetan gigi si buaya, tapi si buaya sendiri rentan sakit atau kehilangan nyawa saat proses ini. Perlu dibius agar tak menyerang. Lalu 3 jam proses cabut gigi, 30 menit pengobatan terakhir. Jika tidak dicabut, maka gigi-gigi itu akan menembus daging mulut si buaya dan juga akan membahayakannya. Nah, lewat kamera point of view ini, kita akhirnya semakin yakin betapa jagonya para pembalap F1 ini. Dengan kecepatan rata-rata 250-30 km per jam yang tidak turun meski menghadapi belokan tajam cepat, G-force yang kuat, dan porpoising yang kencang. Dan busa ini mengembang untuk memperbaiki tembok yang retak. Busa dengan densitas tinggi ini adalah inovasi dari HMI Company. Eits, bukan HMI tempat bernaungnya kanda-kanda itu. Ini perusahaan luar negeri, HMI, yang tidak perlu kirim proposal dulu ke Kanda untuk melahirkan teknologi busa poliuretan. Terbuat dari 40% bahan daur ulang, komponen ganda ramah lingkungan, yang dirancang khusus untuk menaikkan, meratakan, dan menstabilkan beton.
seperti busa mainan ya. Tapi betapa menakjubkannya melihat matahari terbenam di luar angkasa seperti ini. Melihatnya semakin memunggungi bagian yang terlihat dari kamera hingga terus menjauh seperti jatuh. Perlahan-lahan sampai akhirnya benar-benar menghilang. Sementara di bumi, manusia mengotori tanah sampai akhir hayatnya. Mereka jugalah yang melahirkan inovasi kapsul ini untuk yang mati. Bernama Kapsul Mundi atau Kapsul Dunia, karya desainer Italia, Raoul Bratzel dan Anna Citelli. Kapsul ini diklaim organik, terbuat dari bahan ramah lingkungan, ekstrak tanaman. Namun, awalnya masih berupa cangkang plastik biodegradable untuk abu kremasi yang akan rusak di tanah dan menyisakan nutrisi bagi pohon dan tanah. Lalu dibuat lagi versi pure organik untuk bisa menyimpan jasad utuh. Kapsul ini juga dipasangi filter merkuri yang biasanya dihasilkan dari tambalan gigi yang bisa mencemari tanah. Ide ini berkembang dari keresahan banyaknya material yang dibawa manusia di dalam peti mati yang tertimbun di tanah, tidak terurai dan merusak tanah. Setidaknya, manusia perusak yang masih hidup masih memikirkan bagaimana kematiannya tidak lagi berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan ya. Well, info mengenai hal-hal menarik akan kulanjutkan di konten selanjutnya.